Kita masih di siaran Ruang Publik KBR dan yang kita bahas pagi hari ini adalah insentif PPN rumah tapak dan rumah susun ditanggung pemerintah. Bersama saya Ines Nirmala dan juga narasumber kita Bapak Iqbal Rahadian Syaifuddin, penyuluh pajak ahli pertama, Direktorat P2 Humas Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Ini menarik sekali yang kita bahas seputar insentif PPN bagi properti yang kita beli. Mungkin Anda juga sudah berhitung-hitung ya, kalau misalnya ingin beli rumah yang harganya 700 juta gitu. Ini lumayan, PPN-nya 10%, 70 jutanya ini ditanggung oleh pemerintah. Betul gitu ya, Pak Iqbal? Iya, seperti itu, Mbak Ines. Sangat-sangat, sangat-sangat menarik gitu ya bagi kawan-kawan pajak yang memang Betul. betul lagi mau beli rumah atau mau beli rumah, beli apartemen gitu. Jadi ini sangat harus dimanfaatkan seperti itu. Nah, ini mumpung ada PMK 103 yang berlaku sampai Desember 2021. Jadi ketika Anda mengincar properti, sekarang lagi mau beli rumah atau apartemen, ini bisa Anda pilih ya dan mendapatkan juga insentif dari pemerintah. Baik, Pak Iqbal, ini kita membicarakan juga sekarang ya, kita lanjutkan dari sisi developer penjual. Tadi Pak Iqbal juga mau menyampaikan bahwa ada kewajiban yang harus dilakukan oleh penjual atau developer sebagai pengusaha kena pajak PKP. Ini seperti apa supaya mereka juga bisa memperoleh insentif PMK 103? Baik, terima kasih Mbak Ines. Pertanyaannya ini mungkin yang harus juga digarisbawahi dan diperhatikan nih oleh para pengembang, dalam hal ini PKP penjual ya, sebagai PKP penjual. Jadi mungkin juga menyempurnakan jawaban dari pertanyaan yang dari kawan KBR atau kawan pajak yang tadi gitu ya, terkait dengan pengembang, bahwa memang ada kewajiban pengembang gitu, selain memang tadi saya sebutkan, selain dia harus sebagai PKP, terus kemudian selain dia harus identitasnya jelas adalah klasifikasi usaha yang didaftarkan di DJP-nya itu adalah sebagai pengembang. Jadi di PMK 103 ini diatur nih terkait dengan kewajiban PKP, yaitu antara lain satu, pertama harus mendapatkan akun aplikasi Sireng. Jadi Sireng itu sistem registrasi pengembang yang memang dibangun atau di-create di Kemen PUPR. Jadi para pengembang harus meregistrasikan dirinya gitu ya dengan menggunakan aplikasi Sireng ini. Kenapa? Karena akun daripada Sireng ini yang akan dipakai untuk login atau untuk bisa mengakses daripada aplikasi Sikumbang yang tentunya tadi saya sebutkan dibuat atau di-create oleh Kementerian PUPR juga seperti itu. Jadi itu nanti di aplikasi Sikumbangnya tadi saya sebutkan juga. Jadi di situ untuk mengupload terkait dengan BAST-nya ya, BAST atau berita acara serah terima terkait dengan penyerahan fisik secara nyata atas tadi rumah tapak dan unit hunian rumah susunnya. Kemudian dari aplikasi Sikumbang juga disebutkan tadi oleh saya ada namanya kode identitas rumah. Jadi mungkin banyak juga nih, mungkin tetangga saya nih ya, agak sedikit bicara dengan realnya seperti apa. Jadi ada juga yang bertanya, Pak, kode identitas rumah apakah sama dengan nomor rumah gitu ya? Beda. Tadi saya sudah sebutkan bahwa kode identitas rumah itu adalah mungkin kalau di aplikasi Sikumbang itu adalah ID daripada rumahnya, dan penomorannya juga ada ketentuan khusus gitu ya, yang sudah memenuhi SNI gitu ya. Jadi ada tersertifikasi seperti itu dan di-generate oleh aplikasi Sikumbangnya. Terus kemudian kewajiban daripada PKP penjual dalam hal ini developer itu harus membuat faktur pajak. Nah, faktur pajak, karena kita berbicara terkait dengan PPN, pasti kita harus berbicara terkait dengan pembuatan faktur pajak. Jadi ada ketentuan terkait dengan pembuatan faktur pajaknya. Yang pertama terkait dengan harus membuat atau menginput terkait dengan identitas pembeli berupa nama dan NPWP atau NIK sebagaimana yang saya tadi jelaskan di awal gitu ya. Dan juga jangan lupa nih terkait dengan mengisi keterangan berupa kode identitas rumah tadi di kolom nama barang bagian keterangan. Terus kemudian terkait dengan pembuatan faktur pajak ini juga harus dilengkapi terkait dengan adanya keterangan PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK nomor 103 garis miring PMK titik 010 garis miring 2021 yang
Kalau dari apa yang saya dapatkan informasinya itu sudah tergenerate di aplikasi e-faktur gitu. Jadi terkait dengan keterangan ini sudah tergenerate di aplikasi e-fakturnya. Jadi jangan sampai salah untuk terkait dengan penginputannya. Seperti itu. Terus kemudian atas penyerahan dengan harga 0 sampai dengan 2 miliar. Nah, ini ada pembagian terkait dengan tadi. Karena ada pembagian besaran gitu ya, terkait dengan harga yang 2 miliar sampai dengan 5 miliar gitu kan. Ternyata 50% saja yang mendapatkan fasilitas. Jadi dalam pembuatan fakturnya pun diatur terkait dengan hal tersebut gitu ya, bahwa adanya kewajiban PKP membuat 2 faktur apabila harga daripada nilai propertinya itu di atas 2 miliar sampai dengan 5 miliar. Jadi pembuatannya itu untuk 50% yang harga jualnya tidak ditanggung gitu ya, tidak ditanggung oleh pemerintah gitu ya, terkait dengan PPN-nya tidak mendapatkan insentif, itu harus dibuatkan faktur pajak dengan kode transaksi 01 seperti itu. Nah, untuk kemudian yang 50%-nya sisanya yang ditanggung pemerintah atau mendapatkan insentif PPN ditanggung pemerintah gitu ya, itu dibuatkan faktur pajak dengan kode transaksi 07 gitu ya. Terus kemudian kewajiban daripada PKP penjual atau dalam hal ini pengembang itu harus mendaftarkan BAST pada aplikasi Sikumbang. Tadi saya sudah menyebutkan terkait hal tersebut bahwa PKP penjual itu harus mendaftarkan terkait dengan BAST-nya di aplikasi Sikumbang. Paling lambat kapan gitu kan? Paling lambat 31 Desember 2021. Dan yang terakhir terkait dengan kewajiban PKP penjual itu harus membuat laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah. Itu seperti apa gitu kan, ada kebingungan nih, banyak pertanyaan juga, laporan realisasinya seperti apa. Nah, laporan realisasinya itu berupa pelaporan faktur pajak yang dibuat tadi gitu ya, yang dibuat tadi dalam SPT masa PPN si PKP penjual atau si pengembang. Terus kemudian hal tersebut atau laporan realisasi tersebut dilakukan paling lambat 31 Januari 2022 karena memang terkait dengan mekanisme pelaporan SPT PPN itu disampaikan paling lambat adalah akhir bulan berikutnya seperti itu. Seperti itu Mbak Ines. Ya, nah Pak, bagi pembeli properti yang membeli rumah dari developer yang misalnya tidak meregistrasikan pada aplikasi dari Kemen PUPR atau tidak membuat faktur pajak untuk insentif PPN ini, apakah pembelinya masih bisa mendapatkan insentif tersebut? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus nih Mbak Ines. Jadi memang kawan pajak gitu ya, kawan-kawan KBR itu harus memperhatikan terkait dengan apa yang diatur di PMK 103 ini. Di awal saya sampaikan bahwa ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, di mana kalau wajib pajak atau dalam hal ini kawan KBR, kawan pajak semua gitu ya, ingin memanfaatkan fasilitas ini. Tadi disebutkan bahwa harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan. Jadi untuk yang misalkan penyerahan dilakukan sebelum atau setelah periode pemberian insentif masa pajak Maret 2021 sampai dengan masa pajak Desember 2001. Kemudian tadi disebut Mbak Ines, kalau misalkan si PKP enggak registrasi seperti itu ya, enggak ada registrasi di aplikasi yang dibangun atau di-create oleh Kemen PUPR, tadi aplikasi terkait Sireng dan Sikumbangnya. Terus kemudian apabila ternyata si pembeli itu ya, dalam hal ini kan pajak, misalkan Mbak Ines juga seperti itu membeli terus memindah tangankan terkait dengan pembelian daripada properti yang rumah tapak dan atau unit hunian rumah susunnya itu dalam jangka waktu 1 tahun pajak. Jadi langsung, jadi ketika beli dalam 1 tahun langsung dijual lagi gitu, itu tidak boleh. Terus kemudian terkait dengan tidak menggunakan faktur pajak sesuai ketentuan. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa ada ketentuan terkait pembuatan faktur pajaknya. Jadi apabila tidak memenuhi tersebut, maka terkait dengan hal tersebut tidak dapat atau tidak akan diberikan insentif sebagaimana diatur di PMK 103 ini. Juga terkait dengan kalau PKP penjual tidak melaporkan realisasinya, gitu ya, realisasi daripada penggunaan insentif PPN ditanggung pemerintah yang disampaikan melalui SPT PPN-nya, gitu ya. Terus juga
tadi disebutkan oleh Mbak Ines, tidak mendapatkan terkait dengan berita acaranya gitu ya, tidak mengupload terkait BAST-nya di aplikasi yang dibangun atau dikreat oleh Kemen PUPR, dalam hal ini adalah aplikasi Sikumbang, itu ke semua tadi yang saya sampaikan apabila dilakukan gitu ya, apabila dilakukan atau tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur di PMK 103, maka PPN yang terutangnya tersebut tidak mendapatkan fasilitas ditanggung pemerintah. Seperti itu Mbak Ines. Jadi kita sebagai pembeli juga bisa menanyakan kepada developer, pengembang rumahnya, ini apakah saya bisa dapat insentif PPN ditanggung pemerintah gitu ya, ketika kita mau membeli nih ya. Dan kita juga Ya, mengajak dari pihak pengembang perumahan ini untuk meregistrasi ataupun juga melaporkan faktur pajak sesuai ketentuan supaya bagi pembeli rumah ataupun unit hunian rumah susun itu bisa mendapatkan insentif pajak ditanggung pemerintah. Baik, ya seperti itu. Pak Iqbal, sekarang kita jeda dulu sejenak.